Lubis dan di sebelah saya. Saya Bara Putih. Saya Nur Afifah Zahra. Saya Mutiara Putih. Saya Fatimah Zahra. Saya Faizah Zainal. Kami akan melakukan penelitian di masjid Raya Sultan Basyarudin yang beralamat di Pantai Labu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Aidil Azman Lubis dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya Pak, boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlepi dan saya memang asli warga desa Rantau Panjang. Alhamdulillah saat ini saya juga menjadi anggota BKM Masjid Sultan Basyarudin. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu Pak, siapa pendiri Masjid Sultan Basyarudin? Sebelum memperkenalkan, masjid ini dahulunya sebagai tempat pada saat penjajahan dulu masuk ke negeri Serdang. Sebelum ada negeri Serdang, ada namanya Kesultanan Delhi. Yang kita tahu saat ini megah istananya yang ada di Medan, yaitu Istana Maimun. Jadi Delhi itu punya lagi anak namanya Istana Serdang. Inilah di Rantau Panjang. Jadi masjid ini dulu sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat untuk membicarakan tentang strategi berperang. Jadi masjid ini dulu dibangunnya di sini di era zaman Sultan Basyarudin, Sultan ketiga dari kerajaan Sultan Serdang. Awalnya dulu Kesultanan Serdang itu berada di negeri Serdang di Batangkuis, dan ada juga masjid peninggalan di Batangkuis, masjid tertua namanya Masjid Jami' Sinar. Jadi masjid ini dibangun di era Kesultanan Serdang, yaitu Sultan Basyarudin. Kemudian Pak, apa peran Masjid Sultan Basyarudin dalam kehidupan masyarakat sekitar sejak didirikan? Ya. Kembali, masjid ini dulunya sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat untuk meracik strategi perang. Nah, saat ini keberadaan masjid sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai tempat ibadah, juga tempat edukasi, ya, tempat ya sosial lah. Jadi banyak pengabdian masyarakat seperti adik-adik mahasiswa banyak juga melakukan kegiatan di sini kayak sunatan massal. Jadi fungsi masjidnya bukan hanya tempat ibadah tapi tempat sosial. Selanjutnya Pak, bagaimana masjid ini menjadi saksi sejarah perjalanan agama Islam di daerah ini? Kalau catatan sejarah mungkin Rantau Panjang lah khususnya sangat kalau agama sangat bersejarah. Dulu di sini mayoritas kita orang Thorikat. Jadi kalau untuk agama sangat kuat di sini. Dan di depan masjid itu ada salah satu makam syekh ternama dan juga dari keturunan Silam di depan masjid. Selanjutnya Pak, apakah ada tradisi khusus di Masjid Sultan Basyarudin yang masih dipertahankan hingga saat ini? Kalau tradisi khusus, ya kita kalau ada orang yang meninggal, jamaah masjid ataupun bukan, kita ada melaksanakan namanya sholat fidyah. Sholat fidyah itu dari zaman kakek nenek kita, itu tradisi sangat dipertahankan sampai sekarang. Itu sholat yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Nah, itulah ajaran dari syekh-syekh terdahulu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya kegiatan agama di sini sangat dilestarikan. Seperti kajian gitu kan, maulidan, rotifan, sampai saat ini masih sangat eksis di Rantau Panjang, khususnya di Masjid Sultan Basyarudin. Selanjutnya Pak, apakah ada renovasi besar yang pernah dilakukan di masjid ini? Jika iya, itu kapan Pak? Kalau renovasi besar itu di tahun
Antara 2000 sampai 2004 lah ada renovasi. Pengerjaan kayak keramik dalam, kemudian lantai, kemudian cat lah itu. Hanya itu. Kemudian di tahun 2020 kita juga mendapatkan bantuan dari Pemkab Deli Serdang berupa bantuan inilah kamar mandi, tempat wudhu gitu. Itu renovasi besarnya. Berarti Pak, masjid ini memang dari dulu sampai sekarang warna kuning? Kalau dulu berganti. Awalnya dulu putih, hijau. Warna kuningnya ya semenjak tahun 2000 ke atas baru warna kuning. Baiklah Pak, mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lama nggak kemudian gedung depan sama mimbar gedung dari kerajaan besar ya, sama pintu jendela nggak. Kalau ornamen ya dari bawah dulu. Ya, ini dulu letaknya sekarang itu di SD, di belakang SD, setelah letaknya SD yang sini. Ya, SD itu dibangun tahun 1912. Setelah runtuhnya Istana Sultan Serdang, pada saat itu kan ada zaman polisi pembakaran istana. Makanya istana kita ini kan orang-orang Sultan Serdang kan dilaku sama keluarga. Makanya dibakar. Tersisa cuma masjid. Kalau istana ada, kalau puing-puingnya masih ada lagi di belakang sekolah. Oh, masih ada sekarang ya? Batu-batu besar ya, bekas pondasi boleh, kalau nanti coba ya pindah sekolah kan. Depan gerbang ada yang di sekolah izin aja situ. 18. Ya. Baik, ini adalah peninggalan berupa beduk yang sudah ada saat pertama kali masjid ini didirikan hingga sekarang. Terima kasih. Segar daerah. Masya Allah. Ngomong apa ya? Anyang Smika.